Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junson Ainggolan dari kelas 4 BPAI dengan NIM 2010 Di sini saya akan memenuhi yaitu presentasi makalah yang merupakan tugas UTS dari MK atau mata kuliah bimbingan konseling, yang dimana guru pengampunya adalah Ibu Rika Sartika, yang dimana pembahasan saya yaitu saya dari kelompok 9 akan membahas tentang yaitu masalah di dalam tantangan pendidikan. Yang pertama itu kita masuk dalam pada pengertian dan peran pendidik. Pendidik adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Pendidik di sini adalah sebagai pemangku jabatan dan pekerja profesional adalah sebagai learning agent, yaitu agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran, pendidik memiliki berbagai peranan. Yang pertama, yaitu sebagai pengajar, yang dimana pendidik disyaratkan untuk memiliki sejumlah kemampuan tentang teaching method, yaitu secara teoretik itu dapat melakukannya dengan baik, sesuai kaedah ilmu mengajarnya. Yang kedua itu sebagai pelaksana atau sebagai pembimbing yang merupakan sosok yang aktif dan bijaksana, yaitu sosok yang siap untuk membantu peserta didik serta sosok yang dapat dipercaya. Bijak di sini kita kenal dengan yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan membantu peserta didik dalam mengenal, menemukan masalah dan membantu untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga itu sebagai pemimpin. Yang kita tahu pemimpin adalah pendidik, harus mampu mengelola, mengendalikan, mengamankan, serta mengembangkan komunikasi pembelajaran dengan peserta didik. Yang keempat itu sebagai ilmuwan, yang dimana pendidik berperan sebagai sumber belajar, karena itu dia harus menjalankan semua tugas-tugasnya. Yang kelima yaitu ada sebagai pribadi, yaitu pendidik harus memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi semua peserta didik. Yang keenam yaitu sebagai komunikator, yang dimana pendidik harus menyadari sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, sekolah tidak menjadi menara gading yang jauh dan terasing dari masyarakat. Yang ketujuh yaitu sebagai pembaru. Jadi di sini pembaru di sini disebutkan pendidik harus menyadari bahwa peradaban begitu cepat maju seiring pesatnya kajian penelitian, sehingga penemuan dan pengembangan yang dilakukan oleh pakar ini harus mengakibatkan pesatnya perkembangan teknologi pada zaman ini. Pada perkembangan seni, hasil kajian penelitian, penemuan tersebut tidak saja memperkaya kaedahnya, namun mungkin saja hal tersebut menggugurkan konsep, teori, dan paradigma yang selama ini kita pakai dan kita gunakan. Yang ke-8 yaitu sebagai penggagas, yang dimana pendidik adalah sosok yang harus terus memiliki garansi kompetensi, profesionalisme pada posisi peranannya di sekolah atau tempat mengajarnya. Yang kedua itu kita masuk tentang tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu dalam perkembangan teknologi dan informasi. Pada era globalisasi ini telah mengubah cara hidup manusia dengan individu, sebagai masyarakat dan sebagai warga bangsa. Tidak seorang pun yang dapat menghindari dari arus globalisasi. Setiap individu dihadapkan oleh dua pilihan, yakni dia menempatkan dirinya dan ia berperan sebagai korban atau yang terseret derasnya arus globalisasi. Tugas dan peran pendidik dari hari ke hari semakin berat, sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana kita ini dituntun untuk mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah beberapa tantangan globalisasi yang harus diikuti, yang harus kita sikapi. Pendidik ini yang mengedepankan profesionalisme. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Yang kedua, krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga itu krisis sosial. Yang kelima,
Yang keempat, itu krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya, adanya perdagangan bebas. Secara umum, tantangan yang dihadapi pendidik di era globalisasi ini adalah bagaimana pendidik ini mampu mendidik dan menghasilkan siswa. Siswa yang memiliki sumber daya yang baik, dengan sumber daya yang tinggi, atau justru malah mandul gitu loh. Jadi, kompetensi dalam berbagai sektor ini mampu menghadapi tantangan di bidang politik dan ekonomi, serta mampu membangun kualitas kehidupan sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu kita masuk pada solusi menghadapi tantangan pendidik dalam perkembangan teknologi dan informasi. Untuk menghadapi tantangan pendidik pada saat ini yaitu maka sangat diperlukan pendidik yang profesional agar dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks ini, maka kita ini menawarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik guna menghadapi era global. Pertama, dari kemampuan antisipasinya. Yang kedua, kemampuan mengenali dan mengatasi masalah. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasi. Yang keempat, kemampuan melakukan reorientasi. Yang kelima itu kompetensi generik. Yang keenam, keterampilan mengatur diri sendiri. Yang ketujuh, keterampilan berkomunikasi. Yang kedelapan, kemampuan mengelola orang dan tugas. Yang kesembilan, kemampuan mobilisasi pengembangan dari perubahan. Di era global ini, karakteristik penduduk harus jelas dan tegas. Maka ini kita akan mempertahankan memiliki ilmu itu juga sangatlah mampu, sangatlah wajib. Yang kedua, memiliki kepribadian yang kuat dan baik, memiliki keterampilan dan membangkitkan minat peserta didik dalam bidang iptek. Setidaknya ada 4 prasyarat bagi seorang pendidik agar dapat bekerja profesional. Yang pertama itu kemampuan pendidik, yaitu mengelola, menyiasati kurikulum. Yang kedua ada kemampuan pendidik mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga itu kemampuan pendidik memotivasi siswa untuk belajar sendiri. Yang keempat itu kemampuan pendidik untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh. Jadi itulah sedikit pembahasan dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Ngajunson Nenggolan dari kelompok 9. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma'alaina ilal balagul mubin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.